Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas 1 Samuel pasal 18. Pagi ini yang khotbah ada pasal Joshua. Saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan di 1 Samuel pasal 18. Di saat kamu bertambah takut dan apa yang kamu takutkan akan terjadi. Kamu takut tentang hal itu dan kamu ingin memiliki hal itu dan takut kehilangan, maka hal itu akan terjadi. Di saat kamu bertambah takut terhadap masalah itu, maka masalah itu akan terjadi. Jika kamu tidak melihat itu dan pandanganmu tertuju pada Tuhan, maka seluruhnya akan berhasil. Karena semua ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Takut bukan suatu kepercayaan diri. Maka apa yang kamu takutkan, maka yang kamu takutkan itu akan terjadi. Maka saya tidak tahu bagaimana memberikan tema. Di sisi lain kita melihat 1 Samuel, satu kitab ini di dalam pembuangan tapi temanya itu sangatlah awal dan terus dicatat sampai di dalam pembuangan menjadikan satu kitab. Jadi kita lihat ya, masih ingat kita tuh dalam pembuangan itu sudah ditulis 1, 2, 3, 4. Di dalam catatan kitab yang lama itu ada 1 raja-raja dan 2 raja-raja. Maka 1 Samuel dan 2 Samuel itu dicatat 1, 2 dan raja-raja 1 dan 2 itu dicatat 3 dan 4. Dan kita introspeksi diri, kenapa kita di dalam pembuangan. Di dalam sejarah Israel itu bagaimana Tuhan berbicara dengan kita. Jadi dalam sejarah ini kita mengintrospeksi diri, bagaimana kita memperbaiki diri. Kita sekarang di dalam pembuangan. Jadi jalan depannya bagaimana kita melewatinya. Dan sekarang juga sama seperti sekarang ini, bagaimana berbicara kepada kita. Jalan yang depan itu bagaimana kita melewatinya. Saudara-saudara semua. Banyak juga orang mengambil suatu keputusan. Apakah keputusanmu dari ketakutan kamu mengambil keputusan dan semua itu akan bertambah salah? Jika kamu lebih berhubungan dengan Tuhan, maka keadaan itu akan lebih baik. Suasana yang jelek akan melakukan perbuatan baik kepadamu. Jadi di sini berkata orang yang percaya pada Tuhan mendapatkan berkat. Jadi pagi ini 1 Samuel pasal 18 akan berkata pada kalian, Saul sangat takut kehilangan rakyat, dan Saul sangat takut pada rakyat. Lebih besar daripada takut kepada Tuhan. Karena menjadi raja mesti mempunyai rakyat. Awalnya tidak ada orang mengikutinya. Waktu pertama kali menjabat raja ya ditobatkan, banyak sedikit orang mengikutinya. Dan akhirnya mempunyai banyak orang yang baik, yang hebat. Maka dia takut kehilangan rakyat. Maka dia telah menista Tuhan karena melakukan persembahan sendiri. Dan akhirnya dalam keadaan ini dengan
ada perselisihan dengan Samuel, karena bisa ada perselisihan karena takut kehilangan rakyat. Karena di bangsa Filistin dalam peperangan lebih banyak dari pasir. Jadi karena rakyat banyak yang kabur, ada yang lari bersembunyi di dalam gua, dan semua pada kabur. Akhirnya tinggal 600 orang. Samuel juga belum datang, dan bagaimana melakukannya. Maka saya akan memberikan persembahan. Jadi memberi persembahan adalah mengendalikan Tuhan. Dengan peraturan agama, maka sama-sama untuk melakukan persembahan kita sampai di hadapan Tuhan. Maka rakyat tidak akan kabur. Jadi memakai orang untuk mendapatkan kepercayaan dengan Tuhan. Jadi supaya orang tidak usah takut dan jangan pergi supaya bisa dipakai oleh Saul. Maka Saul memakai Tuhan. Maka Samuel keluar sangat marah. Dalam persembahan ini sebenarnya persembahan kamu itu palsu. Kamu tidak ada rasa aman. Kamu takut. Kamu ingin mendapatkan rakyat, maka melakukan ini. Jadi ini semua terhadap kita saudara-saudara semua mesti ada peringatan yang penting. Kamu mengasihi Tuhan itu apa? Bisa kamu bangkit mengabarkan Injil, tujuan kamu itu apa? Apakah mendapat pujian dari orang lain? Apakah mendapatkan orang mengikuti kamu? Apakah kamu ada rasa tentram? Kita mesti banyak-banyak introspeksi diri. Kamu tambah takut kehilangan sesuatu, maka kamu akan lebih kehilangan sesuatu. Ketakutan adalah satu hal yang paling besar, musuh paling besar buat Saul. Saya dengan Simu ya sering ribut ya, karena saya sangat takut ya. Jadi saya itu semua hal dari takut keluar. Dan saya ada satu hal yang baik karena saya introspeksi diri. Di tempat saya tidak ada jalan keluar. Maka saya akan menghadapinya ya. Sampai akhir waktunya ya saya masih mengambil suatu keputusan. Maka saya tidak takut. Ya dulu waktu di Napoli dalam kebaktian, kita disuruh pindah dan tinggal 3 bulan dan bagaimana saya dengan percaya diri, tidak usah takut lagi, dan bagaimana takut juga tidak bisa takut lagi. Dan dari situ waktu saya takut, saya akan telepon buat orang datang bantu saya. Saya akan telepon untuk orang yang punya jabatan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Dan orang bilang, Pastor Joshua, kamu masa ini kamu selesai sendiri, saya bisa membantu kamu. Dan akhirnya dengan mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya melihat Chen Wan di sini, Tuhan berikan. Maka saya mengikuti Tuhan dan sampai di sini. Maka kenapa saya berkata begini, kayak untuk memberitahukan kepada kalian jangan takut, karena takut adalah musuh paling besar kita. Dan saya juga tahu mungkin ini juga satu musuh yang paling besar. Kita adalah warna biru dan ungu, tentang 5 karakter warna. Maka saya sangat memahami diri saya sendiri, dan saya berterima kasih Tuhan karena Simu selalu membantu saya. Saya selalu memberitahu kasih diri ada lampu LG bisa berubah dan berwarna-warna.
Saya tuh dirubah warna biru dan ungu dan tidak bisa keluar. Maka kita kembali membahas 1 Samuel pasal 18. Saul sangat takut kehilangan hati rakyatnya. Saya memberi tema dalam pasal ini, hatinya rakyat di dalam tangan Tuhan. Hati itu manusia di dalam tangan Tuhan. Kerajaan karena roh Tuhan itu terjadi di pasal 16 ayat 17. Adanya rohnya Tuhan, tidak usah takut. Jadi ini kita memberitahukan hatinya rakyat di dalam tangan Tuhan. Kerajaan ini di dalam tangan Tuhan. Hati orang juga di dalam tangan Tuhan. Dan Saul sangat takut kehilangan hati manusia, maka jaga menarik hati manusia. Akhirnya rakyat meninggalkannya. Sama di dalam cerita ini kita melihat Daud bagaimana. Dan Daud malah sebaliknya. Dia semua juga dalam kebersamaan Tuhan. Karena ada hubungannya dengan Tuhan. Di dalam keadaan tidak baik, maka dia lebih ditinggikan. Ini saya membagi 3 tema, ayat 1 sampai 9. Sebenarnya tema ini sulit untuk dibangun karena sisinya sangat banyak. Dari sisinya Daud dan dari sisinya rakyat, atau dari sisinya Tuhan, dan sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kita menulis satu tema hanya bisa menjadi satu sisi tema. Jadi saya juga merasa sangat sulit. Dan sangat gampang dari sisinya Saul. Di saya membagi 3 tema firman ini. Jadi akhir itu ada yang terakhir. Ayat 1. Ini dituju pada Saul. Jadi dari pemberitaan dari Saul adalah yang tidak baik. Sebenarnya jangan begini, dalam sisinya Daud adalah dalam benar. Dari dalam sisinya Daud adalah satu, mengikuti Tuhan. Jadi ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan bersamanya, menyertainya. Jadi terhadap Daud itu kebersamaan Tuhan. Jadi hatinya itu ada di dalam Tuhan. Jadi kita terhubung sama Tuhan, maka rakyat itu bersamamu. Semuanya sampai di tangan Tuhan. Dan saya mencoba untuk memberi satu tema. Dan tentang Saul dan Daud, perbedaannya. Berberok, jadi tidak terhubung sama Tuhan sampai ke ayat 9. Nah, hari itu, sejak hari itu maka saya selalu mendengki Daud. Dengki itu terjemahan baru itu ada 2 terjemahan. Jadi salah satu ya kita bahas, yaitu lus dengki itu atau lihat, yaitu ditambahkan artinya dengki. Sejak hari itu pushful, apa itu ya?
Jadi saat itu, jadi Saul melihat Daud. Saya sebenarnya tidak suka dengan terjemahan ini. Saya lebih suka dari terjemahan Ibrani. Iya, jadi memaafkan. Jadi dosa ada 3 intinya. Dari kata-kata Ibrani, intinya perversi, ya seperti yang sini dikatakan, itu dengki, itu melewati batas. Jadi 3 inti ini jadi di Saul dari hari ini terhadap Daud itu selalu dipenuhi kedengkian. Daud di hadapan Saul bertambah lagi berbuat dosa. Tapi sebenarnya ini ada raja. Itu Saul adalah raja yang dengki. Dan dia melihat Daud ini adalah penyelamat bangsa Israel. Satu pasal 1 sampai 9 itu bagaimana membunuh Goliat dan bagaimana lebih besar membunuh bangsa Filistin. Jadi Filistin ini kali ini banyak bagaimana dia bangkit mengalahkan bangsa Filistin. Daud ada seorang penyelamat. Goliat keluar berteriak-teriak ngomel-ngomel selama 40 hari, tidak ada orang berani keluar untuk membunuhnya. Tapi Daud datang dengan nama Tuhan membunuh Goliat, tapi dengan cara perangnya bukan cara perang yang profesional, membunuh Goliat dengan batu kecil, membuat satu kayu ketempel, ya, semacam, bukan itu besi, tapi dengan itu membunuh Goliat. Tuhan bersamanya. Dan sebesar dalam semua bahasa Israel itu, semua rakyatnya Israel, dan juga termasuk dia 3 abangnya Daud, mereka sangatlah takut. Cuma satu Daud dengan kepercayaan Tuhan membunuh musuhnya. Dan bagaimana orang ini menekan namanya Tuhan, maka dia malah keluar. Dan kita melihat itu satu tekan besar untuk tekan ke sini. Dan satu terang datang, dan semua itu langsung hilang. Dan orang Filistin itu sudah dibunuh. Dan Tuhan menyertai Daud. Dan ada hubungan dengan Tuhan. Semua orang ini hanya orang ini. Dan saya berharap orang ini adalah kamu dan saya. Dan kita melakukan dengan ini, melakukannya, dan kita melihat. Dan kita melihat tuh semua orang sangat mengasihinya. Dari pas ayat 1 sampai 9 kita melihat ini. Bisa membunuh Goliat dan berbalik kembali. Dan ayat 1, Daud sama Saul berbicara. Saul berkata, kamu siapa? Karena dia mengenal Daud. Dan tidak mungkin yang memain kecapi sama saya itu
anak kecil ini tidak mungkin bisa membunuh orang ini. Dia berkata, ini ada saya, anak Isai Daud, sudah selesai berbicara. Yonatan di sampingnya. Yonatan melihat tuh ketakutan ayahnya. Terus pandangan ayahnya dan juga terhadap Tuhan, yang tidak percaya pada Tuhan, dan juga ingin memakai Tuhan. Yonatan ingat waktu pergi untuk menyerang orang Filistin, sudah menang dan orang Filistin mundur. Saul baru keluar dan membuat sumpah dan tidak boleh makan. Dan akhirnya Yonatan makan ya, dan yang tidak baik, dan orang Israel sangat menderita. Dan maka Tuhan berkata sumpah ini tidak berlaku. Maka tidak sampai mengejar orang Filistin. Tapi sekarang melihat Daud ini, Tuhan menyertainya. Dan juga membuat bangsa Israel mendapatkan kemenangan yang besar. Oh, ini benar Daud membunuh Goliat. Menjadi orang, biasanya satu perasaannya, dan terhubung dengan Daud. Daud terhubung dengan Tuhan, dan jiwa Yonatan terhubung dengan Daud. Dan orang ini benar-benar dipakai Tuhan lebih. Maka Yonatan juga terhubung dengan Tuhan. Kalian melihat terhubung sama Tuhan sangat penting. Dan akhirnya Tuhan, jiwa Yonatan terhubung sama Daud, dan semua senjata pedang juga diberikan pada Daud. Dan di ayat 5 juga kita melihat terus rakyat juga, semua rakyat Saul juga mengangkat Daud menjadi prajurit dan diurapi dan benar-benar mengepai prajurit untuk berperang. Dulu bukan, juga hanya sebagai penggembala kambing domba, tapi sekarang benar-benar untuk dalam menjadi para ya, untuk berperang. Dan seluruh rakyat juga melihat itu, hal itu baik. Dan terlihat juga dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga pegawai-pegawai Saul. Jadi kalian melihat dulu tidak terlihat ya Daud. Dan tapi sekarang orang melihat Daud adalah sangat baik. Rakyat dan seluruh prajurit, pegawai-pegawai Saul melihat Daud itu baik. Dan juga ayat ke-6 ya, perempuan-perempuan ya juga sangat bersuka cita, menyanyi dan menari. Saul membunuh beribu-ribu dan Daud membunuh beratus-ratus. Tapi perlahan-lahan ya, melalui Yonatan sampai rakyat, sampai juga pegawai-pegawainya Saul, sampai perempuan-perempuan Israel. Dan mereka tuh merasa Daud sangat baik. Dalam menghadapi keadaan ini, jika seluruh orang merasa Daud baik, maka bangkitlah amarah Saul.
Oh, dia itu panas ya, sangat panas ya gitu hatinya. Ya itu ya panas lah gitu ya. Jadi sangat hatinya berapi-api sampai itu. Kita tidak suka. Semua suka sama Daud, tapi dia Saul sendiri tidak suka sama Daud karena Daud dipuji ya. Kan juga karena apa, kerajaannya yang akan kehilangan. Dia sangat takut kehilangan kerajaannya dan kejayaannya. Maka dia ingin mendapatkan hati rakyatnya. Di saat dia bertambah takut, malah ini juga akan bertambah kabur. Jadi saat itu ya, dia sangatlah benci sama Daud. Jadi hari itu dia mulai memperhitungkan semuanya. Dan kita lihat lagi pasal ayat 10 sampai ayat 16. Itu satu perbandingan. Roh jahat itu berkuasa di atas Saul. Dan di sisi lain Roh Tuhan menyertai Daud. Akhirnya bagaimana? Jadi banyak orang sangat mengasihi Daud. Dan kita melihat tuh hatinya itu dari Saul sampai sudah berpindah ke Daud. Dan kita melihat tuh Saul dalam kebencian dengan Daud. Dan sampai raja itu sangat mengurapi sampai ya ke dalamnya Saul. Jadi menekan masuk ke dalam. Jadi tidak bisa menghindar lagi. Di ayat 10, besok harinya roh jahat yang daripada arah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Dan dia mulai tidak rasa aman dan mengambil satu tombak di tangannya. Jadi hatinya Saul terhadap Daud itu lalu mulai tidak suka, iri atau dengki gitu ya. Jadi dalam hatinya akan melakukan satu rancangan bagaimana membunuh Daud. Dan roh jahat di dalam dirinya. Dia mengambil tombak. Daud lagi memainkan kecapi. Dia mendadak mengambil tombak, ingin menancap membunuh Daud. Dan Daud bisa mengeraknya 2 kali. Ya mungkin dalam film sirat ya, dia akan bermain kecapi ya. Dia ngambil satu tombak, putar-putar, langsung satu tombak ingin menancap Daud. Daud lagi bermain kecapi, langsung bisa menghindarnya. Jadi mungkin bisa punya tenaga dalam. Dan Saul jalan dan mengambil lagi satu tombak lagi, ingin membunuhnya, gitu langsung berlalu dan Daud juga bisa menghindarinya lagi. Jadi keadaan Daud, Tuhan menyertai Daud. Tapi kita melihat, jadi kita melihat tuh Saul sangat takut pada Daud. Tapi Daud sangatlah tenang. Ya.
Bagaimana menancapnya juga tidak bisa menancapnya. Saul takut pada Daud karena Roh Tuhan sudah meninggalkannya dan menyertai Daud. Dan bagaimana saya ingin membunuh kamu, tidak bisa membunuh kamu. Ya mungkin tidak bisa Daud satu magic. Maka akhirnya diangkatnya menjadi pemimpin 1.000 orang. Dan supaya dia dalam peperangan ya mungkin akan dalam peperangan akan mati dalam peperangan. Di dalam keadaan ini Daud ditinggikan. Jadi prajurit pemimpin, maka dia menjadi 1.000 pemimpin, ada ribuan prajurit mengikutinya dan Tuhan menyertainya. Dia Saul melihat tuh Daud punya penuh hikmat, maka Saul bertambah takut. Ini takut ini itu trend of overload, bukan jalan. Jadi meninggalkan jalan itu, meninggalkan jalan Tuhan. Tidak mulai dari awal dari takut, maka meninggalkan Tuhan. Di saat Roh Tuhan meninggalkannya, maka di saat itu meninggalkan Tuhan. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena dia memimpin segala gerakan mereka. Maka seluruh orang itu sangat mengasihi Daud. Karena dia melihat satu gambar Saul menjauh. Ini turn off, meninggalkan, pergi sembunyi, atau mungkin tidak ingin jalan-jalan benar. Karena awalnya tidak ingin jalan benar, sampai jalan ini pun juga dia tidak ingin menjalaninya. Tapi Daud, Tuhan menyertainya dan banyak orang mengikutinya keluar masuk dan bekerja bertambah baik. Jadi kita melihat Saul kehilangan hati rakyatnya. Jadi seluruh hati rakyat itu menghadap Daud. Kita lihat itu masih ayat 17 sampai 30. Dan yang terakhir itu ayat 30. Ayat 29, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Jadi untuk terjemahan awal itu yaitu dalam satu kebenciannya itu satu kosakata. Dia itu selalu benci kepada Daud dan bertambah takut pada Daud. Dan setiap hari dipenuhi dengan kebencian. Kita melihat Saul sebenarnya pikirannya bengkok sampai meninggalkan, tidak jalan dalam jalan Tuhan, sampai dalam keadaan ini dipenuhi kebencian setiap hari. Jadi dalam ketakutan. Kita melihat permasalahan Saul dari awal takut kehilangan rakyat, sendiri memberikan persembahan. Kalau intinya takut kehilangan rakyat, takut kehilangan jabatan kerajaannya, sampai meninggalkan salah jalan.
dan juga dipenuhi kebencian. Tapi ini Daud, kamu ingin membunuh kamu tidak bisa. Suruh kamu pergi untuk berperang, kamu selalu menang dalam peperangan. Dalam tempat ini, dari ayat 17 sampai akhirnya punya rancangan bagaimana membunuh Daud. Karena waktunya saya tidak ingin membahas banyak. Ayat 17, berkata Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab dia akan kubiarkan padamu menjadi istrimu, hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan karena perang Tuhan, supaya kamu istri anakku akan diberikan menjadi istrimu, supaya ingin dia keluar berperang tapi tidak bisa mencelakakannya. Ayat 21, saya pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan padanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud dan biarlah tangan orang Filistia memukul dia. Anak pertama itu tidak diberikan padanya, dan akhirnya diberikan anak yang kedua untuk menyenangkan hati Daud. Sebenarnya ingin membunuh Daud dan ingin menjadi satu rancangan dulu pergi berperang. Dan anakku akan saya berikan padamu, tapi dia menyuruh Daud untuk membunuh 100 orang supaya mengabaikan kulit kitanya, supaya orang Filistia membunuh Daud. Akhirnya Daud berhasil tidak membunuh 100 orang tapi membunuh 200 orang. Ayat 28, Saul lalu mengertilah Saul, tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh rakyat mengasihi Daud, maka bertambah takut maka makin takut Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya, tapi Daud apabila raja-raja orang Filistia maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Di dalam firman ini kita melihat Mikal anaknya Saul itu sangat mengasihi Saul, dan banyak rakyat lebih menghargai Daud, dan juga bukan hanya mengasihi Daud tapi juga sangat menghargai. Dan kita melihat tuh raja kita begini, dan kita lihat tuh Daud di saat dan pergi keluar berperang selalu menang. Maka mereka merasa tidak boleh kehilangan Daud. Dan kita melihat dari sini kita melihat rakyat di dalam pembuangan ini terhadap rakyat itu, di saat bangsa Israel dalam pembuangan, kerajaan ada di dalam tangan Tuhan. Dan dalam keadaan ini bagaimana kita memilih? Kita mesti ada terhubung dengan Tuhan. Kita mesti jalan-jalannya Tuhan. Dan juga mesti seperti Daud. Kita jangan takut pada semua orang. Jangan tidak takut orang tidak mengasihi kita. Jangan kita takut kehilangan orang. Di saat kamu bertambah takut, maka orang itu akan bertambah padamu. Yang kamu kita yang penting itu apa? Kayak kita introspeksi diri, jangan seperti Saul. Hatinya bengkok. Jangan dipenuhi kebencian. Kita mesti terkait pada Tuhan. Hati kamu dipenuhi kebencian dan ketakutan, maka roh jahat akan datang. Dan kita dihubung pada Tuhan seperti Daud. Musuh tidak bisa mencelakakan kamu, dan juga yang penting
dalam kita dalam pembuangan, masa istri terhadap kita tidak baik, dalam suasana lingkungan yang tidak baik, tetapi kita terhubung dengan Tuhan, lingkungan akan bekerja buat kita. Lingkungan di dalam tangan Tuhan. Semua keadaan kamu di dalam tangan Tuhan. Kamu melihat Saul ingin membunuh Daud dalam lingkungan yang tidak baik, jahat, ya. Daud tidak bisa mati. Maka menjadi pegawai beribu pegawai. Kan dia pergi keluar berperang, Tuhan menyertainya. Saul bagaimana ingin memakai tangan Filistin membunuh Daud, tapi Daud bertambah berjaya dan hati mereka tuh berbalik kepada Daud. Dalam keadaan lingkungan itu akan berbakti pada orang yang mengikuti Tuhan. Tapi saudara-saudara kita dalam ini, kita juga terhubung dengan Tuhan. Dan saya berterima kasih. Saya bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini. Sekarang saya memberikan sebuah perintah Tuhan di dalam perintah keempat. Dan saya melihat itu sangat penting. Tapi Tuhan ingin terkait dengan kita dengan bersukaria, ada hubungan dengan kita. Tuhan tidak terhubung dengan kita, Tuhan tidak senang. Dengan tempat yang tinggi itu, duduk di bawah itu bersama dengan sama rakyatnya. Dan kita membaca firman Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, dan sangat ada yang mendapatkan hal yang baik. Kita terhubung dengan Tuhan. Sebenarnya hati Tuhan ingin Saul terhubung dengan Tuhan. Samuel sebenarnya ingin Saul terhubung dengan Tuhan. Tapi Saul ingin Samuel tuh jalan ke jalan yang Saul pilih. Bukan Saul mengikuti jalannya Samuel. Maka di saat Saul memegang jubah Saul, maka jubahnya koyak. Dan akhirnya kerajaannya juga terkoyak. Dan akhirnya berjalan dan kita melihat. Dan tapi tetap mengikuti Tuhan, terhubung dengan Tuhan dalam keadaan lingkungan dan keadaan dalam lingkungan yang sangat tidak baik, maka menjadi berkat yang lebih banyak. Dan di saat di kerjasama Saul dan Ingrid dibunuh sama Saul tidaklah baik, dan ia lebih sulit lagi, dan dia berjalan di jalan-jalan yang ditentukan. Dan kita dipakai sama Tuhan, ya kita juga mesti mengerti hal ini. Tapi tidak usah khawatir, ada perlindungan dalam Tuhan, Tuhan menopang. Jadi saya berkata pada semua saudara-saudara semua, di dalam wabah penyakit ini, dalam internasional masyarakat ini juga, kita banyak dalam kesulitan, dalam perekonomian, dalam kesulitan, dalam suatu keadaan semua itu permasalahan ini yang besar ini. Dan sama juga seperti Daud dalam keadaan lingkungan yang besar ini, tapi tetap terhubung dengan Tuhan. Semua yang tidak baik maka akan bekerja buatnya, bukan batu loncatan baginya. Jadi saudara-saudara semua, bagaimana kita menghadapi semua kesulitan kita? Kita ini menjadi satu kesulitan kita tuh yang menetap kita terhubung pada Tuhan. Tuhan sendiri akan bekerja, kita tidak usah takut. Bisa kita bertambah takut, permasalahan itu akan terjadi. Jika kamu tambah percaya pada Tuhan dan mengikuti Tuhan, semua di dalam tangan Tuhan. Dan juga termasuk dalam kehidupan kalian, semua di dalam tangan Tuhan. Jadi kehidupan Daud di dalam tangan Tuhan. Jika kamu ambil bejana dan memain kecapi terhadap Saul, dia ingin
nancap kamu, apakah mudah? Kamu tidak mungkin, ya. Jadi pas ngerak dan tidak bisa tertajam, dan kita memohon Tuhan memberikan kita masa ini supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Tuhan menuntun. Kenapa kita mesti takut? Di saat kamu bertambah takut, maka hal itu akan terjadi. Di saat kamu percaya pada Tuhan, maka diberkati. Walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, maka akan diberkati lebih banyak. Amin. Memohon Tuhan membantu kita. Tuhan adalah Raja yang di dalam dunia ini. Kami memuji-Mu. Mari kita memuji Tuhan kita.我哋係被你揀選嘅，主啊，你要與我哋同在，
Roh Kudus mengurapi kami. Tuhan, kami ada milik-Mu, kami yang telah dipilih-Mu. Tuhan, Engkau menyertai kami, kami terhubung padamu. Tuhan, kami ingin terhubung padamu, lebih dekat terhubung padamu. Kami dengan firman-Mu menopang kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Inilah hati kami. Tapi kadang karena ketakutan kami takut kehilangan, dan banyak hal yang kami takutkan. Dan maka kami tidak bisa melihat Engkau, dan tidak bisa datang untuk mengenal-Mu. Tuhan, saya datang di hadapan-Mu, memohon Engkau membantu kami, supaya kami lebih terhubung padamu. Yaitu Tuhan benci pada Tuhan. Dan pada esok harinya roh jahat yang dari Allah berkuasa pada Saul. Saudara-saudara semua, takutnya adalah seperti kuasa roh jahat itu besar berkuasa atas diri kita. Tapi kita di dalam ini, setiap orang menghadapi ketakutan dalam diri kita, di dalam suasana ini, maka roh ketakutan dalam kita ini, dalam hati kita, dalam ketakutan ini, Tuhan, kita ingin meninggalkan pergi, tidak bisa. Tuhan, bantu kami supaya kami ada terhubung padamu. Dengan hari Israel ini terhubung padamu, di sana kasih dalam ini dalam ketakutan. Mohon Engkau angkat semua ketakutan kami, yang ketakutan ini yang membuat kita dalam pikiran bengkok, dan kita takut apa yang kita tidak kehilangan damu. Kami takut sekarang keadaan ini, maka hal itu terjadi. Tuhan, angkat semua ketakutan kami. Baik kita duduk, kita memohon Roh Kudus mengurapi kita apa yang kita takutkan. Jadi pagi ini berkata, kamu di saat kamu bertambah takut, kamu takut hal itu terjadi, maka hal itu akan terjadi. Maka kita memohon Roh Kudus membimbing kita apa yang kita takutkan. Jika kalian ada handphone dan kalian atau menulis dalam buku harian, dan kita mesti benar-benar memohon Roh Kudus itu membantu kita menghadapi ketakutan ini. Saul takut, yang takut itu hati rakyat, dan rakyat yang takutkan itu ada hati rakyat, dan seperti perempuan-perempuan nyanyikan, sangatlah dengan sangat jelas, beribu-ribu dan beraksarasa masuk dalam hatinya, dan dia merasa semua kembali kepada Daud. Beribu-ribu diberikan kepada saya, dan beraksasa diberikan pada Daud. Akhirnya jabatan Raja pun akan jatuh padanya. Ini diperbesar menjamah hati kita, ketakutan mengejar kita. Apa yang kamu takutkan, maka kamu catat. Penyakit, banyak orang takut sakit, banyak orang juga takut kehilangan, walaupun
bekerja di dalam perusahaan atau staf yang bekerja di gereja, kita juga takut kehilangan hati orang. Yang kita tak perlukan ada pujian orang dan penetapan dari pujian dari orang. Kita di hadapan Tuhan kita mengaku, kita lebih dulu mengaku, kita takut melakukan kurang baik, kita takut kehilangan hati orang, dan juga kita takut kehilangan pujian. Dan jika kamu hanya berpikir ingin berimigrasi ke negara lain, kamu takut perekonomian tidak baik, takut kehilangan penghasilan, mari kita membuka mulut kita mengakui ketakutan kita, dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan, maafkan saya karena kami tidak percaya padamu, kami tidak percaya kamu bisa membantu saya. Maka saya masuk di dalam ketakutan yang lebih dalam. Saya tidak percaya kamu bisa mengerti semua kesulitan ini, dan saya tidak bisa, ini tak batu pijakan saya. Saya tidak tahu kesulitan ini menjadi saya menjadi mengadakanmu, batu yang bisa mengadakan padamu. Saya ingin berjalan sendiri, dan saya menjauh darimu, dan saya bengkok karena saya tidak percaya pada Tuhan, karena Tuhan bisa membantu saya. Dan kita mengambil satu yang kita catat, yang kita ingat, dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan, saya percaya padamu, kamu bisa membantu saya, bisa melewati semuanya. Tuhan, saya percaya padamu, kamu Tuhan yang menyembuh. Tuhan, saya percaya kamu ada Tuhan yang memberkati. Tuhan, saya percaya kamu adalah Tuhan yang kemenangan. Saul terus memain kecapi dan bisa menghindar dari Saul karena roh Tuhan di dalam Daud. Mari kita bersama memohon pada Tuhan, lebih banyak lagi roh Tuhan di dalam diri kita, lebih sedikit ketakutan. Percaya Tuhan mengasihimu, percaya pada Tuhan mengasihimu. Percaya Tuhan mengasihimu. Percaya Tuhan akan melindungimu. Dia akan bersama denganmu. Tuhan ingin bersamamu dengan bersukacita. Tuhan bersama merayakan perayaan. Bukan kamu ada terhubung dengan suatu hubungan. Dan juga Tuhan ingin kamu masuk di dalam hari Sabat dengan Tuhan. Kita buka mulut kita bersama memohon roh Tuhan mengurapimu. Angkat semua pikiran kita yang bengkok dan terhadap Tuhan yang tidak percaya, hilangkan. Terhadap Tuhan yang tidak percaya, lepaskan semua ketakutan dalam diri kita. Apa yang semua itu di dalam ketakutan kamu serahkan pada Tuhan. Kami berkata pada Tuhan, hari ini saya mengadakan rohmu menghilangkan semua ketakutan ini, menghilangkan semua ketakutan ini terhadap pujian dari orang lain, takut pada orang Tuhan. Hilangkan semua ini. Di sini dalam kita membuat perjanjian.
围追吊求，将地息地息，就念往往，都一些了进来。Saudara-saudara kita, mari kita bangkit berdiri dengan lagu pujian ini. Kita berdeklarasi, kita berperjanjian pada kali kita berkata pada Tuhan, kita tidak takut, kita tidak takut karena Tuhan bersama dengan kita. Daun baru satu apa yang dilakukan baik karena Tuhan menyertai kita, dan hari ini Tuhan menyertai kita bagi kita menghadapi satu apapun keadaan ini, dan dalam kesulitan kita, dalam keluarga kita, ada dalam sakit, dari perekonomian dan juga demonstrasi, dan juga kesulitan kita dan hubungan kita dengan anak kita dan hubungan suami istri ini, kita masuk di dalam permasalahan besar ini. Saudara-saudara kita dalam ini tidak bisa keluar dalam permasalahan ini karena kita tidak bisa bernapas, dan kita juga merasa tidak ada tenaga untuk bangkit berdiri. Tapi hari ini Tuhan berkata pada kita, yang diri ada tetap mengikuti Tuhan, maka roh Tuhan tetap bersamanya. Jika roh Tuhan bersama dengan kita, semua kesulitan kita menjadi batu pijakan untuk kita bangkit berdiri. Kisah kita menyanyikan lagu ini dan kita berdeklarasi, semua kesulitan kita akan menjadi kita untuk kita bertumbuh. Amin. Bisa kita melaju satu langkah, semua kesulitan kita, belenggu kita, kami serahkan padamu. Tuhan, bisa kami bersedia melaju satu langkah, semua kesulitan kami menjadi hidup kita adalah yang bisa menarikmu. Bantu kami, mata kami tertuju padamu, tangan kami tetap berpegang padamu, kaki kami tidak meninggalkanmu. Kita ada kehidupannya Daud dengan begini mengikutimu, dan Engkau selalu bersama dengan kami. Tuhan, kami membutuhkanmu. Kita masuk dalam doa roh. Yang kita pegang ada kebersamaan Tuhan. Yang kita pegang bukan orang bagaimana menilai kita, bagaimana orang menilai kita, suara orang menilai kita dengan besar. Yang kita pegang adalah kebersamaan Tuhan, lebih besar diperbesar, lebih besar dalam gereja kita, dalam keadaan lingkungan kita dan juga negara kita. Kebersamaan Tuhan yang kita ini ada yang kita ingin, yang kita pegang ada kebersamaan dengan Tuhan, bukan penilaian orang, bagaimana pujian dari orang lain. Bukannya orang bagaimana suka menyukai, bagaimana bukannya orang meninggikan kamu. Yang kita pegang ada kebersamaan dengan Tuhan. Lebih dalam lagi terhubung dengan Tuhan. Tuhan, kebersamaanmu akan mengiringi kami lebih banyak. Dan semua itu bisa kita letakkan. Kita berpegang kebersamaan Tuhan.
Tuhan ada sama Tuhan. Kamu maka akan dihargai orang lain. Kita berpegang pada Tuhan. Kita berpegang pada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, masuk di dalam doa roh. Yang kita pegang bukan yang di dunia ini. Yang saya pegang adalah rohnya Tuhan, kebersamaan Tuhan. Di dalam roh kita memujinya. Ayat 18. Sudah ini di 4 kali ayat 5, 14 dan juga 30. Tuhan lihat peran dengan sangat baik, sangat orang lain sangat mengasihi, orang sangat mengasihi, sama juga anaknya Daud juga sangat mengasihinya. Saudara-saudara semua, mari kita pejamkan mata. Saul pikirannya bengkok, meninggalkan jalan yang kebenaran. Dipenuhi kedengkian setiap hari juga, dan juga sangat takut dan lebih takut. Dan setiap hari itu dipenuhi kebencian. Kita jangan jalannya Saul. Ini jalan yang takut. Di dalam keadaan sekarang ini, saudara-saudara semua, kita jangan jalan-jalan yang ketakutan. Jangan ketakutan mendorong kamu untuk mengambil satu keputusan. Jangan takut kehilangan. Kamu bertambah takut kehilangan, maka kamu akan bertambah kehilangan. Jangan takut apa yang ada di dalam tanganmu. Dan juga dalam masyarakat yang kita ada. Dan juga demokrasi. Perekonomian, harta, sukacita, pekerjaan, dan juga sekarang dalam keadaan COVID-19. Kita takut kehilangan kesehatan, takut terkena penyakit virus ini.
Semua ketakutan ini kita serahkan pada Tuhan. Hatimu jangan dipenuhi dengan ketakutan ini, supaya hatimu dan berjalan lebih banyak ruang. Ketakutan ini enggak lepaskan. Dan juga seperti Daud, seperti Saul berikan satu baju prajuritnya dan diletakkan, dibawakan. Jangan jalan di jalan dunia ini. Jangan menggenggam dunia ini. Supaya hatimu dikeluarkan lebih banyak ruang dan menaruh kebersamaannya Tuhan. Penuh dengan Tuhan di dalam hatimu. Hatimu setiap hari dipenuhi Tuhan, dipenuhi dengan firman Tuhan dan juga kekuatan Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan akan berhasil. Setiap hari kamu melihat bimbingan Tuhan. Setiap hari engkau melihat pekerjaan Tuhan. Dan semua hal besar kamu melihat pekerjaan Tuhan. Dan hal yang kecil juga kamu melihat berkatnya Tuhan. Berkatmu lebih tambah besar. Dan bertambah berhasil. Dan Tuhan memberikan satu status. Kamu berjalan ke atas. Dan apapun selalu bangsa-bangsa bekerja untukmu. Dan juga bumi juga bekerja padamu. Dan lingkungan yang tidak baik juga bekerja padamu. Asal hatimu kembali pada Tuhan, dipenuhi dengan Tuhan. So, apa yang kamu lakukan berhasil. Jika semua hal kamu berpikir dan berhati buah jahat. Dan berpikir apakah semua keinginan Tuhan. Apakah Tuhan menyuruh kamu bekerja. Dan Tuhan akan membimbingmu setiap langkahmu. Tuhan juga seperti Tuhan 20 tahun ini membimbing, menuntun gereja 611. Memohon Tuhan memberkatimu. Supaya hatimu dipenuhi Tuhan. Berkatimu setiap hari. Penuh sukacita, bahagia. Penuh dengan kebersamaan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kalian. Sampai jumpa besok.